bertemu dengan Bu Agnes di sini. Hari ini Bu Agnes ingin mengajak anak-anak untuk belajar bersama tentang tempat hidup makhluk hidup. Tapi sebelum kita belajar bersama-sama, Bu Agnes ingin mengajak anak-anak bernyanyi dulu. Tirukan Bu Agnes ya. Ayo kita belajar bersama tentang hidup hewan dan juga tumbuhan. Ada 3 tempat hidup hewan dan tumbuhan. Mari kita belajar sama-sama. Mari kita belajar sama-sama. Mari kita belajar sama-sama. Sudah semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke, kita simak sama-sama ya videonya sampai akhir. Selamat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tempat hidup hewan dan tempat hidup tumbuhan. Nah, untuk tempat hidup hewan terbagi menjadi 3. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada juga yang hidup di air dan di darat. Jadi bisa hidup di dua-duanya. Untuk hewan yang hidup di darat, contohnya pasti kalian sudah tahu. Iya, ada sapi, kucing, kambing, anjing, dan masih banyak yang lainnya. Untuk hewan yang hidup di darat, ada beberapa kategori. Untuk yang sudah Ibu Agnes tadi sebutkan, yaitu sapi, kucing, kambing, dan ayam hidup di darat, lebih tepatnya di atas tanah. Jadi, mereka bertumbuh dan melakukan aktivitasnya di atas tanah. Lalu, ada juga yang di pohon, contohnya burung, kupu-kupu, capung, belalang, dan lebah. Mereka hidup di darat, tetapi dengan cara mereka bertengger di pohon. Dan selanjutnya ada hewan yang hidup di darat tetapi di dalam tanah dan di tubuh makhluk lain. Apa ya kira-kira hewan yang hidup di dalam tanah? Ya, benar sekali, yaitu cacing. Mereka hidup di dalam tanah. Dan untuk hewan yang hidup di makhluk lain, contohnya adalah kutu. Kutu biasanya hidup di kepala manusia dan di tubuh hewan lain seperti kucing dan anjing. Selanjutnya, hewan yang hidup di air contohnya ada ikan lele, ikan bandeng, ikan mujair, cumi-cumi, dan udang. Nah, untuk hewan yang hidup di air ada yang hidup di air tawar dan juga ada yang di air asin atau di laut. Selanjutnya, hewan yang hidup di air dan di darat contohnya adalah komodo, penyu, salamander, katak, dan masih ada banyak contoh yang lain. Bu Agnes jelaskan dulu ya. Jadi, hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Untuk hewan yang hidup di air disebut hewan air. Dan untuk hewan yang hidup di darat dan di air disebut hewan amfibi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tempat hidup tumbuhan yang ada di air, darat, dan pada tumbuhan lainnya. Tumbuhan yang hidup di air disebut juga tumbuhan air. Contohnya ada tumbuhan teratai, eceng gondok, rumput laut, dan beberapa tumbuhan yang lain. Untuk tumbuhan yang hidup di air, jika mereka tidak hidup di air, maka mereka akan mati. Selanjutnya, tumbuhan yang hidup di darat. Contohnya ada pohon rambutan, pisang, stroberi, dan apel. Ini beberapa contoh tumbuhan yang hidup di darat. Kalau ditanam di air, mereka tidak akan tumbuh. Nah, selanjutnya, tumbuhan yang hidup di tumbuhan lain. Dengan kata lain, mereka bisa hidup jika mereka menumpang dengan tumbuhan itu.
baru mereka bisa tumbuh. Contohnya ada lumut. Anak-anak pasti sering melihat lumut. Ada di mana saja? Ya, ada di akar pohon, ada di batang pohon, di batu, bahkan ada di dinding rumah yang sudah tidak terawat lagi. Ada juga benalu. Dia menumpang di tumbuhan lain, yaitu di pohon. Dan tali putri yang bisa kalian lihat di contoh, yaitu yang berwarna kuning. Dia juga menumpang di pohon. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tempat hidup makhluk hidup, sekarang kita belajar tentang makhluk hidup yang menguntungkan dan merugikan. Untuk hewan yang menguntungkan, misalnya ayam, sapi, burung hantu, dan lebah. Contohnya ayam. Ayam bisa kita makan daging dan telurnya. Contoh lainnya sapi. Sapi bisa kita makan dagingnya dan bisa kita minum susunya. Ayam dan sapi dapat memenuhi kebutuhan tubuh kita karena mengandung protein yang sangat tinggi. Selain ayam dan sapi, contoh hewan lain yang bermanfaat bagi manusia adalah burung hantu. Kenapa burung hantu sangat bermanfaat? Padahal kalian tahu bahwa burung hantu itu menyeramkan kan? Burung hantu bisa dimanfaatkan petani untuk menangkap tikus sebagai hama di sawah dan perkebunan. Hewan yang bermanfaat lainnya adalah lebah. Meskipun kecil, lebah banyak manfaatnya. Lebah dapat menghasilkan madu. Madu banyak dimanfaatkan oleh manusia menjadi obat dan untuk kesehatan. Nah, sekarang kira-kira hewan apa ya yang merugikan bagi manusia? Coba anak-anak tebak. Ya, ada tikus, nyamuk, dan lalat. Mengapa mereka dapat merugikan manusia? Karena yang pertama, nyamuk bisa menggigit kita dan menghisap darah kita. Nyamuk menyebabkan penyakit demam berdarah dan malaria. Yang kedua tadi adalah lalat. Lalat sering hinggap di sampah dan tempat-tempat yang kotor. Kemudian, kalau lalat hinggap di makanan, dia dapat menyebabkan bakteri. Makanan yang sudah dihinggapi lalat, kemudian kita makan, maka perut kita akan sakit. Selain lalat dan nyamuk, hewan lain yang dapat merugikan manusia adalah tikus. Tikus kadang sering mencuri makanan kita. Selain itu, tikus juga membawa penyakit pes yang berbahaya bagi manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari manfaat dari tanaman. Karena tidak hanya hewan yang bermanfaat, tumbuhan juga bermanfaat bagi tubuh kita. Contohnya pohon padi, mangga, mawar, dan tebu. Padi sangat bermanfaat untuk sumber makanan bagi manusia. Padi menjadi pokok sumber makanan terbesar di negara kita. Selanjutnya buah mangga. Buah mangga rasanya manis, tapi juga terkadang asam. Tetapi buah mangga mengandung vitamin A dan C, sehingga dapat menyehatkan tubuh manusia. Anak-anak pasti tahu gula kan? Apa anak-anak tahu gula terbuat dari apa? Ya, benar sekali. Gula terbuat dari tanaman yang bernama tebu yang dapat kita gunakan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas tumbuhan yang merugikan, yaitu ada benalu. Apa sih benalu itu? Yaitu tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain dan mencuri makanan tumbuhan yang ia tumpangi. Lama-kelamaan, tumbuhan yang ditumpangi akan kurus dan mati. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran hari ini. Ibu Agnes harap anak-anak bisa mengerti tentang materi yang Ibu Agnes sampaikan hari ini. Ibu Agnes ingin mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.
Selamat belajar karena belajar itu mengasihkan. Sampai jumpa.